Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Page of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Wands. Nah, ini menggambarkan ada harapan, ada hope ya, yang kembali kamu dapatkan setelah kamu struggle, setelah kamu bertahan ya, pada setiap keadaan dan situasi sulit yang selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Karena kamu memiliki keyakinan, keyakinan untuk kuat, keyakinan untuk bisa bangkit, dan keyakinan untuk selalu ambil kesempatan-kesempatan baik, yaitu kesempatan belajar, kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk berjuang dan berkorban, bahkan setiap memiliki kesempatan untuk berpikir cerdas, kamu lakukan itu dengan sangat baik. Sehingga akhirnya kehidupanmu benar-benar berubah secara drastis menjadi lebih baik. Ya, ada finansial yang kembali terjaga, yang kembali stabil. Dan kamu mulai mampu melangkah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkembang dan terbuka setelah mungkin selama ini keadaanmu, situasimu begitu-begitu saja. Gak ada perubahan, gak ada perkembangan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar mampu memelihara atau menumbuh suburkan energi positif yang ada di dalam kehidupanmu. Dan dari situlah teman-teman, sahabat, rekan, orang sekitarmu, mulai beberapa ada yang mengikuti langkah, mengikuti caramu. Karena apa? Karena kamu selalu memiliki mimpi, memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Selalu memiliki cara menemukan jalan-jalan terbaik agar kamu benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, mungkin hal inilah yang membuat beberapa dari mereka, ya, seperti mereka yang toksik, pihak-pihak yang memelihara energi negatif, mereka seperti ketakutan, ya. Mereka seperti takut kalau kamu menjadi saingan, menjadi kompetitor mereka. Dan mereka sangat takut kalau kamu nantinya lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses daripada mereka. Nah, itulah orang-orang yang negatif. Dan mungkin beberapa ada yang takut kalau kamu membalas perbuatan buruk mereka yang pernah mereka lakukan terhadap dirimu. Padahal tak pernah sekalipun terfikirkan di dalam benakmu untuk membalas semuanya. Justru kamu sudah maafkan mereka dari dulu. Nah, energi positif yang seperti inilah yang akhirnya benar-benar mampu membawamu ke arah yang lebih baik. Nah, jadi biarkanlah
Ya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka-mereka yang memelihara energi negatif, merasa ketakutan, merasa nggak enak, merasa kebakaran jenggot, ya, melihat kesuksesanmu kali ini. Karena apa? Karena mungkin dengan kamu tidak menghiraukan mereka, maka energi negatif dari mereka tentunya nggak akan tertransfer ke dalam kehidupanmu. Nah, dan itu hanya sebagian kecil, oke? Dan tentunya inilah momentum kamu benar-benar bisa membawa manfaat baik, ya, bagi orang-orang di sekitarmu, yaitu dengan berpikir positif, ya, dengan selalu menemukan ide, menemukan langkah, dan selalu ingin berbagi, ya, hal-hal baik, berbagi berkah, berbagi manfaat terhadap hal-hal positif yang mungkin saat ini selalu berkembang di dalam kehidupanmu. Oke, jadi inilah mungkin beberapa ketakutan-ketakutan mereka karena kehidupanmu, karena dirimu, ya, sudah semakin bisa menunjukkan bahwa kamu berkualitas, bahwa kamu memiliki energi dan aura positif di dalam dirimu, dan kamu akan mampu bertahan, mampu struggle dari setiap keadaan dan situasi yang seperti apapun. Akhirnya kamu benar-benar bisa melangkah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan yang baik yang datang dengan cepat. Nah, kenapa perubahan baik bisa datang dan bergerak dengan cepat ke dalam kehidupanmu? Ya, karena kamu mampu ambil chance, ambil kesempatan-kesempatan yang baik, yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi nggak ada lagi kata menyerah, nggak ada lagi kata ragu-ragu, nggak ada lagi kata overthinking terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Kesempatan apapun akan kamu ambil. Ya, tentu kita manusia tentu memiliki pilihan. Ya, pilihan positif ataupun pilihan negatif itu tergantung kita. Apakah kita ingin memulai, apakah kita ingin mencoba, atau hanya kita ingin berdiam diri dan menunggu waktu yang tepat entah sampai kapan. Nah, di saat itulah kamu mulai bisa membangun komunikasi yang baik, ya, terhadap pikiran, perasaan, sikap. Ya, disitulah kamu ambil kesempatan-kesempatan untuk berjuang, untuk memulai, untuk mencoba, bahkan untuk merelakan dan mengorbankan hal-hal mungkin penting saat ini, tetapi untuk hasil yang baik di masa mendatang. Nah, di saat kita rela berkorban, ya, untuk setiap tenaga, setiap waktu, setiap kesibukan yang kita miliki, maka kita akan bisa berbuat banyak. Kita akan bisa mendapatkan hal, ya, yang terbaik nantinya di ujung perjalanan kita. Makanya di sini tergambar juga seperti ada domino effect. Ya, jika yang kita tanamkan hal baik, maka hal baiklah yang akan kita temukan di depan nantinya. Tetapi yang jika kita tanamkan hari ini, ya, hanyalah lazy time, bermalas-malasan, mager-mageran, ya, maka jangan pernah berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jelas, ya, setelah harapan kamu temukan, kamu juga mulai temukan kesejahteraan, peningkatan secara finansial yang lebih stabil, begitu ya. Kenapa? Karena mungkin di saat kamu benar-benar grounded, di saat kamu benar-benar mampu berpijak pada pijakanmu, di saat kamu benar-benar mampu bertumbuh dan berkembang, serta kamu memiliki strong foundation, ada fondasi yang kuat di dalam dirimu untuk melewati situasi dan keadaan yang seperti apapun, maka kamu akan benar-benar bisa melangkah lebih baik setiap harinya. Dan hal inilah yang benar-benar bisa merubah keadaanmu, membawa kegiatan-kegiatanmu lebih maju dan berkembang setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini juga, ini seperti
bisa dikatakan ada kejutan ya, ada surprise. Ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Bisa saja ini dalam bentuk tawaran, ya, dalam bentuk pekerjaan baru, ya, dalam bentuk peluang-peluang yang lebih baik. Karena mungkin apa? Karena mungkin mulai ada kepercayaan, ya. Orang-orang sekitar mulai melihat kamu memiliki potensi, kamu memiliki kemampuan, ya, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Makanya peluang, kesempatan, tawaran selalu menghampirimu, ya. Dan inilah mungkin kejutan-kejutan, dan juga bisa jadi kejutannya adalah kamu akan dapatkan begitu berkahnya kebahagiaan di saat kamu kembali, di saat kamu bercengkrama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Kenapa tidak? Karena perjuanganmu, karena usahamu, karena kamu ingin selalu memulai dan mencoba, akhirnya kamu mampu mengangkat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dan di saat itulah, ya, mereka akan memperlakukanmu, ya, seperti memperlakukan seseorang yang mereka begitu kagumi dan sayangi serta banggakan di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang mungkin nantinya akan membuatmu semakin optimis, ya, semakin percaya diri bahwa dengan usahamu, dengan keyakinanmu, maka kamu akan mampu membawa begitu banyak kebahagiaan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ya benar kan? Jadi, kamu juga pernah terjebak. Kamu juga pernah terperangkap terhadap hal-hal sulit, terhadap pemikiran yang sempit, terhadap keterbatasan berpikir, karena mungkin kamu dulunya begitu takut, begitu enggan, begitu ragu untuk memulai dan mencoba hal-hal baru. Nah, makanya kamu dulu bisa dikatakan pernah susah, pernah terjatuh, pernah. Tetapi pada akhirnya situasi inilah yang akan membuat kamu mendapatkan banyak pelajaran, banyak pengalaman. Dan akhirnya kamu benar-benar akan bisa berterima kasih pada setiap hal yang kamu lewati. Jadi di saat dulunya kamu memang berpikirnya sempit, ya, seolah mata, telinga, tanganmu terbelenggu, terkunci, terikat erat. Dan baru-baru ini belenggu itu mampu kamu lepaskan satu persatu. Karena apa? Karena kamu yakin, kalau nggak kita mulai, kalau nggak kita coba, kapan kita akan tahu hasilnya? Kalau kita menunggu waktu yang tepat, ya, menunggu modal banyak, ya, menunggu keadaan menjadi lebih baik, mau sampai kapan? Jadi nggak ada seorang pun yang akan mampu membantu kita selain diri kita sendiri. Oke, nah inilah yang mungkin menjadi kata kunci yang selalu kamu dengarkan di dalam hatimu. Ada intuisi yang baik yang kamu dengarkan. Akhirnya kamu mampu keluar, ya, dari keterjebakan pada hal-hal negatif yang mungkin dulunya pernah ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi ini bisa dikatakan kamu adalah orang yang mungkin lebih idealistik saat ini, ya. Lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih selektif, ya, terhadap mungkin hal-hal yang, ya, karena kamu memiliki banyak pengalaman di masa lalu, makanya kamu lebih selektif terhadap hal-hal yang mungkin saja nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, makanya semuanya kamu saring, ya, kamu telaah dengan sangat baik mana hal yang perlu dan mana hal yang tidak perlu. Nah, inilah yang kamu jalankan, inilah yang kamu putuskan dengan sangat tepat. Nah, sehingga dengan kamu memiliki sikap idealistik, maka kamu akan memiliki standar-standar tertentu, ya, di dalam kehidupanmu. Nah, jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin dapatkan, tentu kita yang menentukan langkah dan jalannya. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jelas ini adalah
keinginan yang besar, kemauan yang kuat yang ada di dalam dirimu, sehingga membuatmu benar-benar bisa merubah keadaan, sehingga membuatmu benar-benar bisa bertumbuh, berkembang, ya, lebih maju daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu memiliki bisa dikatakan kamu seorang yang visionari, memiliki visi-visi yang tepat, visi-visi yang terbaik yang ingin kamu jalankan. Jadi mungkin kamu sudah terlalu lama berdiam diri. Sudah terlalu lama menunggu waktu yang tepat. Nah, akhirnya kamu action, kamu ambil kesempatan untuk lebih baik, dan kamu mulai berinovasi ya terhadap kehidupanmu, terhadap kegiatanmu, sehingga hal inilah yang membuat kamu akhirnya berkembang dengan sangat pesat saat ini. Oke ya. Itulah saya rasa pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu terus menumbuhkan energi positif di dalam hidupmu, sehingga aura positifmu benar-benar mampu mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu akan lebih baik, akan lebih berkualitas, dan akan lebih maju daripada sebelumnya. Dan hal inilah yang nantinya akan menentukan kehidupanmu di masa mendatang. Ya, akan lebih bahagia, akan lebih sukses, dan lebih berhasil daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.